Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap semangat menerima pelajaran hari ini, jam pertama sampai jam terakhir. Hari ini kita bertemu di pelajaran korespondensi. Nah, tidak jauh berbeda dengan bahasa Indonesia, ya. Ini bahasa Inggris, yaitu pengertiannya surat bisnis bahasa Inggris merupakan surat yang bergaya resmi dengan format yang berbeda dengan surat lainnya. Ya, dia agak berbeda sedikit saja dengan surat bahasa Indonesia. Oleh karena itu, bahasa yang digunakan harus formal, ya, harus memang benar-benar sopan, baku, tidak bertele-tele, tidak banyak kali ceritanya, dia harus jelas pada intinya. Oke, berikut ini merupakan kepanjangan atau singkatan-singkatan yang sering muncul dalam teks ataupun dalam teks ataupun surat bahasa Inggris, ya. Yang pertama NB, notabene, yaitu catatan tambahan. NB biasanya diletakkan di akhir sebuah surat jika memang ada catatan untuk tambahan, ya. PS yaitu postscript, catatan tambahan juga. PS biasa ditemukan di akhir sebuah artikel sebagai penjelasan tambahan, ya. Ada artikel, bukan untuk surat dia. Terus etc, dan lain-lain. etc ini digunakan untuk menuliskan contoh benda yang terlalu banyak untuk disebutkan, misalkan dan seterusnya, gitu ya, kalau kita dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau dalam bahasa Inggris, etc, the following are kind of fruits, grapes, mangoes, banana, dan etc. Itu contohnya dalam bahasa Inggris. Kemudian yang keempat, Igene example gratia, yaitu digunakan untuk menyebutkan contoh, ya. Contoh misalkan siapa pahlawan kita, gitu ya, dalam Indonesia, Cut Nyak-din, Tengku Umar, Pangeran Antasari. Nah, ini contohnya IJ, gitu ya. Terus CO company, itu perusahaan, diletakkan setelah nama perusahaan, ya. Ini engine CO, Lexus CO company, berarti dia perusahaan. Baru yang keenam, LTD atau bukan LTD helm, ya, LTD atau limited, yaitu terbatas atau sebuah perusahaan. LTD itu diletakkan setelah nama perusahaan, misalkan Telkom LTD, Telkomsel LTD. Nah, inilah yang sering digunakan singkatan ini dalam bahasa Inggris. Nah, ini merupakan format dari surat bahasa Inggris. Sangat berbeda, ya, bukan sangat berbeda, sedikit berbeda saja dari surat niaga dalam bahasa Indonesia, ya. Yang pertama ini kepala surat, ya. Yang kedua date, tanggal. Yang ketiga enclosed, lampiran. Yang keempat subjek. Yang kelima alamat yang dituju, ya, address. Baru yang keenam solution, salam pembuka. Baru isi surat atau body of the letter, ya. Yang kedelapan salam penutup, complimentary close. Yang kesembilan signature atau tanda tangan. Yang kesepuluh tembusan, carbon copy. Yang kesebelas postscript atau inisial, ya. Tidak jauh berbeda dari surat bahasa Indonesia, hanya saja bahasa Indonesia lebih rinci, ada 14 bagian, sedangkan bahasa Inggris ada 11 bagian. Oke. Nah, ini penjelasan akan bagian-bagian surat tadi yang sudah ada di sini, ada 11, ya. Yang pertama, heading atau letterhead, kepala surat. Sering disebut kepala surat, yaitu bagian kop yang terletak pada bagian atas surat, ya. Itu menjelaskan identitas perusahaan. Ini dia PT-nya, alamatnya, nomor teleponnya, emailnya. Oke. Yang kedua, referensi line atau
Referensi line atau inisial singkatan nama orang yang menandatangani dan mengetik surat tersebut. Umumnya dicantumkan di atas atau sebelah kiri, sejajar dengan deadline atau di bawah heading kepala surat ya. Contohnya referensi, ini AH, AP, B9. Ini keterangannya inisial penandatangan berarti bosnya, AP pengetiknya, B9 itu berarti nomor penyimpanan arsipnya. Oke, baru yang ketiga, deadline itu dari tanggal surat, bulan dan tahun penulisan surat. Ditulis sejajar dengan referensi line ya, atau posisinya di sebelah kanan. Ini contoh kalau dia British style ya, dari Inggris, ini dari Amerika. Nah, dia beda formatnya seperti ini. Kalau dia yang keempat, inside address, alamat tujuan, berarti surat ini ditujukan untuk orang atau untuk perusahaan, harus lengkap nama perusahaannya atau alamatnya juga ya. Ditulis antara 4 sampai 6 referensi line. Contoh, maksudnya ada 4 ataupun 6 baris gitu ya. Mr. Father John, Sales Manager PT Citra Jaya, Jalan Papandayan Street nomor 11 Bandung, with Java, Indonesia, Jawa Tengah ya, Indonesia. Oke, baru yang kelima, attention line, nama orang yang dituju ya. Attention line ini ditulis 2 spasi, digunakan untuk surat agar cepat sampai ke alamat yang dituju. Contoh, Mr. Father Jones, supaya dia tidak lama-lama surat tersebut sampai ke perusahaan yang kita tuju. Oke. Yang keenam, solution, salam pembuka. Solution atau salam pembuka ditulis 1 baris setelah attention line ya. Setelah alamat yang dituju barulah solution. Contohnya, dear sir atau dear sirs ya, kebanyak tuan, ini 1 tuan, ini kebanyak tuan. Oke, yang ketujuh, subject line. Subject line ini atau perihal surat, berarti apa isi surat tersebut ya. Subject line ditulis 2 baris setelah solution ya. Tujuannya untuk memberi kemudahan kepada pembaca perihal isi serta maksud tujuan surat yang kita kirim. Seperti itu. 8. Body of letter atau isi surat. Body of letter ditulis di bawah 2 baris setelah subject line ya. Body of letter terbagi dari 3 line, yaitu opening paragraph, salam pembuka, message of the letter, isinya, dan closing paragraph, salam penutup ya. Contohnya kalau paragraf pembuka, thank you for of the letter. Oke, kalau dia message of the letter, isinya, isi suratnya, sampaikanlah apa tujuanmu untuk surat tersebut. Baru closing paragraph, we thanks you for your interest. Oke, kita ucapkanlah terima kasih untuk salam penutupnya. Oke, yang ke-9, complementary close, salam penutup ya. Tadi alinea penutup, ini salam penutup, yaitu complementary close adalah salam penutup yang ditulis 2-3 baris setelah body of letter atau closing paragraph ya. Contohnya your faithfully atau your sincerely. Oke, baru yang ke-10, signature atau tanda tangan. Signature ditulis setelah complementary close ya, setelah salam penutup. Contohnya ini kan your faithfully for McDonald of Evans. Baru tanda tangannya, baru buatlah nama direkturnya dan jabatannya. Oke. Baru yang ke-11, enclose atau lampiran. Ini ditulis jika memang ada yang dilampirkan, ya kan? Enclose ditulis jika melampirkan suatu barang dalam surat yang dikirim. Jika memang ada, tulis, tapi kalau tidak ada, tidak usah ditulis, ya kan? Ditulis di bagian bawah sebelah kiri setelah signature, 2-3 bagian di bagian bawah sebelah kiri. Penulisannya, nah ini contoh,
enclosed katalog, invoice, faktur. Nah, inilah yang dicantumkan ataupun yang dilampirkan di dalam surat tersebut. Oke. Nah, mungkin ini saja surat dalam bahasa Inggris. Tidak jauh berbeda dengan surat bahasa Indonesia. Surat bahasa Indonesia itu terdapat 14, sedangkan bahasa Inggris itu ada 11. Jauh lebih singkat ya, dan lebih cepat kita menulis dalam bahasa Inggris. Akan tetapi di sini kamu perlu grammar kamu, kosakata kamu lebih banyak supaya nanti kamu tidak kesulitan ketika mengisi ataupun menyampaikan isi surat tersebut. Nah, di situ yang mungkin kamu harus lebih dalam lagi dalam bahasa Inggris ini. Dan yang pertama. Nah, kalau di KD sebelumnya, bagian-bagian surat itu ada 14 ya, mulai dari kop surat sampai dengan inisial. Nah, untuk di bagian-bagian surat bahasa Inggris, secara umum mungkin sama, namun untuk lebih spesifiknya lagi, ada bagian-bagian surat yang utama yang setidaknya harus ada dalam surat menyurat bahasa Inggris. Untuk bagian-bagian surat sendiri ada 10. Kalau kemarin bahasa Indonesia ada 14, kalau di bahasa Inggris setidaknya ada 10 yang harus ada. Yang pertama adalah letterhead. Letterhead ini sama saja dengan kop surat, yaitu yang berisi tentang identitas perusahaan maupun organisasi yang mengeluarkan surat. Kalau misal suratnya berasal dari pribadi, berarti tidak perlu menggunakan letterhead ataupun kop surat. Kemudian yang kedua, deadline ataupun tanggal surat. Nah, untuk penulisan tanggal surat itu ada dua. Bisa menggunakan British style atau American style. Kalau American style itu bulannya dulu, baru tanggal dan tahun. Sedangkan British style itu tanggalnya dulu, bulan, dan tahun. Seperti surat bahasa Indonesia pada umumnya. Nah, terdapat dua cara kan untuk surat bahasa surat bahasa Inggris, American atau British. Nah, namun yang sering dijumpai adalah yang menggunakan format British, di mana hampir sama seperti surat bahasa Indonesia, tanggal, bulan, dan tahun. Selanjutnya, untuk bagian surat yang ketiga adalah insert address, berisi nama dan alamat lengkap penerima surat. Untuk tata cara penulisannya ya hampir sama seperti bahasa Indonesia, mulai dari nama, alamat, dan kota penerima ada di mana, seperti itu. Untuk yang selanjutnya, bagian surat yang keempat adalah salutation atau greeting, ataupun salam pembuka. Nah, salam pembuka tergantung kepada siapa surat tersebut ditunjukkan. Di sini ada contohnya, Dear Sir itu jika kita tidak mengetahui gender si penerima, tapi kalau misal kita tahu gender penerima dan tahu namanya, bisa kita tulis sekalian, Dear Mrs. Jane, Dear Mr. Johan, dan sebagainya. Jangan lupa untuk diberi koma. Kemudian yang kelima adalah subject line atau perihal surat. Perihal surat tujuannya adalah untuk memudahkan membaca, mengetahui isi surat, serta apa sih yang dibahas secara keseluruhan dengan cepat. Jadi udah tahu dulu intinya seperti apa. Baru untuk lebih detailnya akan dibaca suratnya dari awal hingga akhir. Yang keenam ada body of letter. Nah, body of letter ini terdapat 3 bagian utama: pembuka, isi, dan penutup. Pembuka itu berisi ucapan terima kasih atau kaitan dengan surat sebelumnya. Oh iya, untuk body of letter atau isi surat ini kan terdapat 3 bagian. Nah, 3 bagian ini juga berlaku di surat menyurat bahasa Indonesia. Pembuka, isi, dan penutup sama saja. Jadi paling tidak ada 3 paragraf. Paragraf pertama atau bagian yang pertama adalah pembuka, seperti yang sudah saya sampaikan, berisi tentang ucapan terima kasih atau kaitan dengan surat sebelumnya. Contohnya misal ada hubungan dengan surat sebelumnya, misal berdasarkan surat saudara tertanggal bla 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 dan sebagainya. Atau misal terima kasih atas surat penawaran saudara tertanggal bla bla bla.
Itu yang pembuka. Kemudian isi. Isi itu berisi tentang konten surat yang logis dan sesuai kepentingan. Kalau tadi ibaratnya masih basa-basi ataupun prolog, nah di bagian kedua atau paragraf kedua ini sudah masuk intinya. Misalnya kalau kita membalas surat penawaran, berarti kan isinya surat pesanan. Nah, di bagian isi ini adalah kita mau pesan barang-barang apa saja, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah penutup. Penutup berisi harapan dan terima kasih. Misalnya, besar harapan saya untuk dapat diterima di perusahaan Bapak. Misalnya contoh lamaran pekerjaan. Misalnya lagi, kami harap kerjasama ini dapat berlangsung pada periode selanjutnya dan sebagainya. Terus demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian Bapak, kami sampaikan terima kasih dan sebagainya. Itu contoh untuk membuka isi dan penutup. Kemudian lanjut ke bagian selanjutnya, ada nomor 7 yaitu complementary close atau salam penutup. Complementary close atau closing ditempatkan 2-3 spasi di bawah baris terakhir isi surat. Contohnya, kalau misalnya formal ada yours sincerely, sincerely yours, sincerely, kemudian cordially, most sincerely, most cordially, cordially yours, dan sebagainya. Namun untuk kalau ada surat yang tidak resmi, bisa kita berikan salam seperti as ever, best regrets, kindest regret, best wishes, regrets. Misalnya seperti itu. Kemudian yang ke-8, signature atau tanda tangan. Nah, tanda tangannya di sini adalah tanda tangan si penanggung jawab surat, bisa pimpinan ataupun manajer yang membawahi tentang bahasan surat tersebut. Kemudian yang ke-9 adalah enclosure atau berisi lampiran. Ini jika ada ya. Nah, untuk penulisannya, jika lampiran hanya satu halaman, maka bisa ditulis enclosure, ENCL, ENC atau ETC. Titik. Tapi kalau misalnya lampirannya lebih dari satu, bisa kita tulis enclosures 2, ENCS, titik dalam kurung 2 enclosure. Kemudian yang terakhir adalah distribution notation atau tembusan kalau di bahasa Indonesia. Ini pun jika ada cara penulisannya, dengan cara menulis kopi itu siapa yang akan kita tembusi atau CC. Nah, itu tadi untuk bagian-bagian surat. Gampang diingat bukan? Dalam penulisan kita menggunakan bahasa yang resmi, di mana tidak menggunakan bahasa gaul seperti you know me so well, kemudian it's so cool, dan sebagainya. Dan jangan disingkat, seperti yang tadi saya sampaikan, it's. Kalau misalnya dalam penulisan surat, berarti harus ditulis it is. I'll go, harus ditulis I will go, misalnya seperti itu. Kemudian yang ketiga, hindari menggunakan kata ketidakpastian, misalnya usually, rarely, dan sebagainya. Yang kedua, tentang kejelasan maksud dan tujuan. Sampaikan dengan kalimat singkat dan jelas mengenai maksud penulisan surat. Ini sama ya, prinsip ini maupun di bahasa Indonesia maupun di bahasa Inggris juga tetap ada, di mana harus jelas dalam menyampaikan maksud ataupun tujuan yang ingin kita sampaikan. Kemudian yang ketiga adalah penggunaan kata ganti. Gunakan kata I dan you dapat menciptakan koneksi antara penulis dan penerima surat. Ini kalau misalnya surat pribadi lah ya. Nah, sedangkan bila surat Anda dicetak menggunakan kop surat institusi, gunakan kata-kata we serta hindari kata-kata I dan you. Ini kenapa ataupun karena apa? Karena menggunakan kata we akan menciptakan opini maupun pendapat tentang suatu informasi dalam surat. Jadi kalau misalnya I itu kan pendapat pribadi, kalau we kan maksudnya adalah mewakili organisasi maupun perusahaan. Kemudian yang keempat, struktur surat. Adanya bagian-bagian surat yang lengkap. Maksudnya adalah, kalau tadi kan sudah disampaikan ada 10 bagian-bagian surat bahasa Inggris. Nah, bagian-bagian tersebut harus ada dalam penyusunan surat-menyurat bahasa Inggris. Kecuali untuk surat pribadi, berarti tidak menggunakan letterhead ataupun kop surat. Seperti itu. Bagaimana anak-anak, materi kali ini cukup singkat ya, namun walaupun materinya singkat, semoga masih bisa dipahami oleh anak-anak semua dan bisa pelajari pada materi 3
perlengkapan surat. Untuk perlengkapan surat yang pertama adalah kertas surat. Di sini terdapat materi mengenai jenis kertas surat. Yuk kita simak dan kita pelajari bareng-bareng ya. Pertama, jenis kertas HVS. Kegunaannya adalah untuk menulis surat asli atau laporan-laporan yang bersifat resmi. Kedua, bank paper atau doorslack atau kertas tipis. Kegunaannya adalah untuk membuat lembar tembusan, misalkan penulisan bukti pembayaran atau kwitansi. Ketiga, duplicating paper atau stencil duplicator atau kertas buram. Kegunaannya adalah untuk membuat cetakan berupa tulisan ataupun gambar dengan melubangi huruf agar tinta dapat meresap ke dalam kertas buram. Keempat, kertas karbon hitam. Kegunaannya adalah untuk menulis surat yang bersifat tidak formal atau non-formal untuk pos udara. Kelima, kertas tulis bergaris atau folio. Kegunaannya adalah untuk membuat surat dengan cara menulis tangan atau manual. Keenam, kertas onion skin atau onion skin paper. Kegunaannya adalah untuk menulis dan mengirimkan surat ke luar negeri dan dijual di kantor pos, seperti contohnya wesel pos, kartu pos, dan warkat pos. Nah, itu merupakan jenis kertas dan kegunaannya. Pada slide ini, kita masih membahas perlengkapan surat yang pertama, yaitu kertas surat. Pada slide ini, kita akan membahas materi jenis ukuran kertas. Untuk ukuran kertas memiliki berbagai macam jenis. Yang pertama, ukuran kertas F4. Kedua, ukuran kertas A4. Ketiga, ukuran kertas A3. Keempat, ukuran kertas legal. Kelima, ukuran kertas letter. Keenam, ukuran kertas kuarto. Pada umumnya, terdapat 3 macam ukuran kertas yang digunakan di Indonesia, yaitu ukuran A, B, dan F. Untuk masing-masing jenis ukuran kertas memiliki perbedaan pada ukurannya, yaitu dalam milimeter dan inci. Nah, untuk masyarakat Indonesia biasanya paling banyak menggunakan ukuran kertas A, yaitu ukuran kertas A4 dalam membuat surat. Nah, untuk kalian dapat memilih masing-masing jenis ukuran kertas yang akan digunakan saat kalian melakukan kegiatan surat menyurat. Pada slide ini, kita akan membahas materi perlengkapan surat yang kedua, yaitu sampul surat. Di sini sudah terdapat berbagai jenis sampul surat. Pertama, sampul surat komersial adalah sampul yang tidak menggunakan lem atau perekat, karena isi surat tersebut bersifat tidak rahasia dan tidak menimbulkan dampak jika terbaca atau dibaca oleh orang lain atau pihak lain. Kedua, sampul rekat silang adalah sampul surat yang diberi lem atau perekat sehingga surat di dalam sampul dapat tertutup dengan kembali memberi lem atau perekat sehingga keamanannya terjaga. Ketiga, sampul keamanan adalah
sampul pada bagian penutup diberi lem atau perekat serta diberi goresan-goresan. Saat sampul surat tertutup dan jika ingin dibuka kembali, bentuknya sudah tidak akan sama seperti semula. Nah, itu merupakan penjelasan dan juga contoh gambar dari sampul surat komersial, sampul rekat silang, dan sampul keamanan. Kalian dapat memahami dan melihat perbedaannya masing-masing ya. Pada slide ini, kita masih membahas materi perlengkapan surat yang kedua, yaitu sampul surat. Nah, di sini sudah ada berbagai macam jenis sampul surat lainnya. Kita simak dan pahami bareng-bareng ya. Selanjutnya, yaitu keempat, sampul berjendela atau Windows envelopes. Adalah sampul yang dibuat berlubang di bagian depan, kemudian dilapisi kertas kaca atau transparan. Biasanya digunakan untuk melihat nama pengirim atau alamat surat. Kelima, sampul berjendela 2 atau double window adalah sampul surat yang dibuat 2 lubang di bagian depan. Kemudian dilapisi kertas kaca atau transparan. Biasanya digunakan untuk melihat nama pengirim dan juga alamat surat. Keenam, sampul berkancing tali adalah sampul surat yang diberi 2 buah kancing dan diberi tali pada bagian penutup agar tidak mudah dibuka oleh orang lain. Hal tersebut biasanya digunakan untuk menjaga keamanan isi surat. Nah, untuk masing-masing contoh gambarnya dapat kalian lihat di bawah ini ya. Kalian dapat memahami perbedaannya masing-masing dari penjelasan dan juga contoh gambar jenis sampul surat ini, seperti sampul berjendela 2, dan sampul berkancing tali. Pada slide ini, kita masih membahas perlengkapan surat yang kedua, yaitu sampul surat. Di sini sudah terdapat berbagai jenis sampul surat yang terakhir. Yuk kita simak dan kita pelajari bareng-bareng. Selanjutnya, ketujuh, ada sampul dokumen. Adalah sampul yang biasa digunakan untuk tempat penyimpanan atau mengirim sebuah dokumen kerja dan sebagainya. Kedelapan, sampul katalog. Adalah sampul yang digunakan untuk menyimpan surat dengan kapasitas yang lebih besar atau banyak agar tidak terpisah satu sama lain. Kesembilan, sampul film Röntgen adalah sampul yang digunakan untuk menyimpan hasil Röntgen, biasanya berwarna bening dan terbuat dari bahan yang tidak mudah rusak. Nah, untuk masing-masing contoh gambarnya, kalian dapat lihat di bawah ini ya. Semoga dari penjelasan dan contoh gambar masing-masing sampul surat, kalian dapat memahami perbedaannya secara seksama ya. Dan kalian saat melakukan kegiatan surat menyurat dapat memilih sampul surat yang akan kalian gunakan sesuai dengan kebutuhan dan juga kegunaannya. Pada slide ini, kita akan membahas mengenai perlengkapan surat yang ketiga, yaitu lipatan surat. Nah, di sini sudah terdapat berbagai jenis lipatan surat. Yuk kita simak dan kita pelajari bareng-bareng ya. Pertama, lipatan baku atau standard fold merupakan
lipatan yang membagi kertas menjadi 3 bagian. Kemudian, bagian bawah kertas dilipat ke atas, sedangkan bagian bawah dilipat ke bawah. Kedua, lipatan baku rendah atau low standard fold merupakan lipatan yang membagi kertas menjadi 3 bagian juga. Tetapi salah satu sisinya biasanya di bagian bawah lebih pendek dari yang lainnya. Ketiga, lipatan accordion atau accordion fold merupakan lipatan ganda sejajar, tetapi bagian atas lipatannya dibalik ke belakang. Keempat, lipatan accordion rendah atau low accordion fold merupakan lipatan ganda sejajar, tetapi bagian atas lipatannya dibalik ke belakang dengan salah satu ujung suratnya. Biasanya di bagian bawah lebih pendek dari yang lainnya. Untuk masing-masing contoh gambar lipatan surat, kalian bisa simak, kalian bisa pahami masing-masing, dan dari penjelasan yang disampaikan dan contoh gambar, kalian dapat menyimpulkan perbedaan dari masing-masing jenis lipatan surat. Pada slide ini, kita masih membahas perlengkapan surat yang ketiga, yaitu lipatan surat. Di sini sudah terdapat lanjutan dari berbagai jenis lipatan surat. Yuk kita simak dan kita pahami bareng-bareng ya. Selanjutnya, kelima, ada lipatan ganda sejajar atau parallel double fold. Merupakan lipatan yang dilakukan dengan membagi surat menjadi 2 bagian, seperti pada lipatan tunggal. Kemudian, dilipat lagi menjadi 2 dengan sisi yang sama. Keenam, single fold atau lipatan tunggal merupakan lipatan yang membagi kertas menjadi 2 bagian lalu melipatnya. Lipatan ini lebih cocok untuk dimasukkan ke dalam amplop yang berukuran besar. Ketujuh, lipatan model Prancis atau fold merupakan lipatan dengan cara melipatnya dimulai dari lipatan tunggal, kemudian dilipat 2 lagi ke samping. Kedelapan, yang terakhir, lipatan model Baron atau baronial fold merupakan lipatan yang diawali dengan lipatan tunggal. Lalu, kedua sisi samping surat dilipat lagi ke bagian dalam. Nah, untuk masing-masing gambar dari lipatan surat ini, kalian bisa lihat di bawah penjelasannya, dan kalian sangat diperbolehkan untuk melakukan atau mempraktekkan masing-masing lipatan surat yang sudah dijelaskan, yang terdiri dari 8 jenis lipatan surat di rumah masing-masing, agar kalian dapat memahami dengan baik. Terima kasih anak-anak kelas 10 otomatisasi tata kelola perkantoran telah menonton video pembelajaran ini hingga akhir. Semoga melalui video pembelajaran yang Ibu buat dapat menyampaikan ilmu-ilmu yang memiliki nilai kebermanfaatan bagi kalian semua. Jangan lupa disimak, dipelajari, dan diingat. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh. Sampai jumpa semuanya.
Oke, sekian pembelajaran dari saya. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua dan paham semua ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.